Hai, jumpa lagi dengan saya Rian Syah teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita berdoa semoga pandemi segera berakhir dan keadaan kembali normal seperti sedia kala. Kali ini saya akan membahas kejahatan-kejahatan yang terjadi yang dilakukan oleh orang terdekat, yaitu keluarga. Tanpa perlu basa-basi, let's get started the spooky talk. Kejahatan bisa terjadi di mana saja, dan seringkali kejahatan dilakukan oleh orang terdekat kita yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Seperti yang terjadi di Banyumas pada tahun 2019 silam, hanya gara-gara rebutan warisan. Warga Banyumas digegerkan dengan penemuan 4 tengkorak manusia di kebun belakang rumah warga. Tengkorak tersebut pertama kali ditemukan oleh Rasman, warga desa Pasinggaan RT 07 RW 03 Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Misem meminta Rasman untuk membersihkan kebun belakang rumahnya pada Kamis tanggal 22 Agustus tahun 2019. Rasman mulai membersihkan kebunnya sekitar pukul 11 siang. Saat Rasman sedang mencangkul dan mengenai sebuah kain, tiba-tiba cangkulnya terpental dan dia mengira cangkulnya mengenai batu sehingga Rasman pindah ke titik awal. Namun Rasman malah dikejutkan dengan tumpuan tengkorak manusia, bukan 1 tapi ada 4 tengkorak manusia. Rasman langsung melaporkan temuan itu dan langsung dilakukan penyelidikan. Setelah hasil penyelidikan, ternyata 4 tengkorak itu adalah keluarga Misem dan korbannya adalah Retno 56 tahun, Yono 51 tahun, Heri 46 tahun, serta Pipin 27 tahun. Selama ini Misem dan warga mengira keempat korban itu pergi merantau sejak tahun 2014. Padahal keempat korban telah meninggal dunia sejak tahun 2014 silam. Mereka dibunuh oleh saudaranya sendiri, yaitu Minah 53 tahun bersama 3 anaknya, yaitu Sania Rolita 34 tahun, Irfan Firmansyah 31 tahun, dan Ahmad Saputra 27 tahun. Minah merupakan anak kedua dari Misem, saudari Retno, Yono, dan Heri, sedangkan Pipin adalah anak dari Retno. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, kejadian ini berawal dengan cekcok harta warisan pada tanggal 9 Oktober 2014. Saat malam pembunuhan, Minah mengajak Misem yang tinggal di samping rumah Minah. Beberapa tetangga sempat mendengar teriakan pada saat pembunuhan, dan keesokan paginya tetangga bertanya. Minah langsung menjawab ada pertengkaran biasa sesama keluarga. Minah memberitahu Misem bahwa saudara-saudaranya pergi keluar kota untuk merantau. Misem heran, kenapa 3 anak dan 1 cucunya tidak pamit terlebih dahulu. Seminggu setelah aksi pembunuhan itu, beberapa tetangga datang ke rumah Minah dan menanyakan keberadaan keempat korban. Minah mengatakan hal yang sama kepada tetangga yang bertanya bahwa keempat korban itu pergi merantau keluar kota. Tetangga menambahkan bahwa keluarga tersangka memang jarang melakukan aktivitas di luar rumah dan bersosialisasi dengan tetangga. Selama hampir 1 bulan, Misem dihalangi Minah untuk tidak kembali ke rumah, dan selama itu pula, anak-anak tersangka membersihkan rumah Misem untuk menghilangkan jejak. Barang bukti seperti tabung gas LPG, besi dongkrak, dan cangkul untuk menggali tanah. Eksekusi dilakukan oleh 2 anak Minah, yaitu Irfan dan Putra, sedangkan Minah dan Sania tidak ikut. Minah dan Sania ikut merencanakan pembunuhan itu. Sania menjual beberapa barang milik korban seperti laptop, HP, dan 2 sepeda motor. Uang hasil penjualan barang-barang korban dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Atas kasus ini, Irfan dan Putra dihukum seumur hidup atau 20 tahun penjara, sedangkan Sania dan Minah dikenakan pasal 480 KUHP dengan hukuman penjara sampai 4 tahun.
Seorang suami, Surono 50 tahun, tega dibunuh oleh anak dan istrinya, kemudian dicor di musola di Jember, Jawa Timur. Kedua pelaku, Busani 45 tahun, istri korban, dan Mario 27 tahun, anak korban, punya motif tersendiri. Akhirnya mereka dengan teganya bersekongkol untuk menghabisi nyawa Surono. Motif istri menghabisi nyawa korban karena urusan asmara. Tersangka cemburu karena menuding suaminya main gila dengan seorang perempuan yang imbasnya berkurang uang belanja yang diberikan oleh korban kepada pelaku. Padahal sebenarnya pelakulah yang memiliki hubungan khusus dengan Jumarin, tetangga satu desa namun beda dusun. Hubungan istri korban dengan Jumarin sangat mencolok dan sudah diketahui oleh beberapa tetangga. Keduanya tidak canggung jalan berdua. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, ternyata motif utama pelaku membunuh korban agar dia dengan mudahnya menikah siri dengan Jumarin. Sedangkan motif sang anak, Bahar Mario, anak korban, terkait dengan harta warisan. Bahar merasa sakit hati karena dia tidak mendapatkan bagian sedikit dari penjualan ladang kopi milik Surono. Ladang kopi Surono sendiri meraup omset sekitar 140 juta rupiah dalam setahun belakangan. Menurut tetangga, kehidupan keluarga korban mampu dalam hal ekonomi. Namun, anak dan istri korban merasa selalu diberi jatah sedikit oleh korban. Mereka berdua bersekongkol untuk menghabisi nyawa korban. Bahar yang sedang tinggal di Bali pulang selama 3 hari hanya untuk menghabisi nyawa ayahnya sendiri. Setelah membunuh, Bahar istirahat selama 2 hari, lalu kembali lagi ke Bali dengan membawa uang tunai sebesar 6 juta rupiah milik korban dan sebuah sepeda motor CB yang dijual dan laku belasan juta rupiah. Pembunuhan ini terjadi sekitar akhir Maret tahun 2019 dini hari pada saat korban terlelap. Istri korban sengaja mematikan listrik, kemudian Bahar menghujamkan linggis yang mengenai tulang pipi dan rahang kiri korban. Busani membantu penerangan berupa lampu portable. Setelah korban meninggal, pelaku menyeretnya dan menguburkannya, kemudian dicor. Setelah korban meninggal, pelaku menyeretnya dan menguburkannya, kemudian dicor di dalam lantai musola rumahnya. Saat ini, para pelaku sudah ditahan oleh polisi. Banyak dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keluarga. Iri hati dan dengki membuat permusuhan dan lupa makna saudara. Seringkali pertengkaran itu dimulai hanya karena masalah anak hingga masalah harta, terlalu mengagungkan ego hingga lupa atau hilang sifatnya sebagai manusia. Beralasan hanya karena membela diri atau hanya karena hati terluka, akhirnya nekat berbuat keji yang berujung masuk penjara. Teman-teman, sekian sudah video saya kali ini. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk subscribe channel saya Riansyah Official, berikan komen dan like. Sampai jumpa.